Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Dzikra harfin kutiba yuktab abadal abidin wa darat dahirin kal muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana amin. Babul amri bil muhafazah ala sunnah wa adabiha ila qawlihi fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Muttafaqun alaih. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ya, kemarin kita sudah bahas ayat-ayatnya, sekarang masuk ke penjelasan hadisnya. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tidak katakan. Nah, jadi pada zaman Nabi, ya pada masa Nabi, kalau suatu hukum itu tidak disampaikan oleh Nabi itu jangan tanya-tanya. Jadi soalnya kalau nanti bertanya takutnya malah memberatkan. Di antaranya pernah hampir terjadi, ya untungnya nggak nyampe terjadi ya. Karena kalau sampai terjadi bakal sulit banget untuk kita. Yaitu ada salah satu sahabat namanya Al-Aqra bin Habis, ya, itu mendengar khutbahnya Nabi bahwasanya kalian itu diwajibkan untuk berhaji. Nah, akhirnya dia menimpali, afikuli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Ya, nah, Nabi mengatakan enggak, cuman sekali. Kalau seandainya aku jawab na'am, ya itu malah bisa menjadi wajib tiap tahun. Nah, itu. Jadi dalam kalimat ini ya da'uni ma taraktukum memiliki makna yang sangat banyak, ya. Biarkan ya apa yang tidak aku katakan. Tapi untuk zaman sekarang bukan berarti orang yang nggak paham. Nah, ini beda ya, beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kan karena Nabi itu sebagai pembawa syariat, makanya lebih berhati-hati untuk bertanya. Tapi kalau untuk zaman sekarang, orang kalau tidak bertanya, nah itu malah sesat takutnya. Jadi jangan malah orang sekarang itu berdalilnya dengan ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya, kalau nggak tahu hukum, akhirnya berdalil dengan jangan kamu nanya sesuatu yang kalau itu disampaikan kepada kamu malah menyulitkan kamu, kan gitu. Nah, itu bukan tempatnya di situ. Ya, kita sebagai muslim yang mana beribadah itu harus ada cara-caranya yang ditentukan oleh Nabi, ya harus nanya. Jadi bukan berarti nggak nanya. Ya kan, sebagian orang malah diem aja, takut kalau dia tahu hukumnya akhirnya malah menyulitkan baginya. Nah, itu beda. Jangan disamakan antara zaman Nabi sama zaman kita sekarang. Zaman Nabi dulu memang iya, karena apa? Karena Nabi itu pembawa syariat. Nah, gitu. Jadi apa yang disampaikan Nabi dan apa yang tidak disampaikan Nabi itu sebuah syariat. Jadi segala sesuatu yang nggak disampaikan Nabi ya berarti boleh, kan gitu. Nggak disuruh juga nggak dilarang. Nah, tapi kalau di zaman sekarang ya sesuatu yang berkaitan dengan agama ya harus kita tanya. Soalnya kalau kita nggak nanya, ibadah kita bisa jadi salah. Ya, harus ada ilmunya. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Ya, orang-orang dulu itu binasa atau mendapatkan kesulitan itu karena banyaknya pertanyaan mereka. Ya, kita sering ya mendengar ceritanya Bani Israel yang ketika bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi betina, kan gitu, tentang sapi. Ketika ada keluarga terbunuh
di desa tetangganya, ya. Kemudian keluarga korban ini menuduh bahwasanya penduduk desa tetangganya tadi itu adalah salah satunya ada yang pembunuhnya, si pembunuh pemuda tersebut, ya. Tapi ya karena memang nggak ada bukti dan sebagainya, nggak bisa ditunjuk siapa pembunuhnya. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Musa untuk menanyakan siapa ini yang membunuh. Intinya singkat cerita Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan mencari sapi. Ya. Sebenarnya cukup sapi doang. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, tapi kan diribetin sama Bani Israel itu di zaman dulu itu. Tanya warnanya, tanya sapi yang sudah dipakai bajak sawah atau enggak, kan gitu. Umurnya yang bagaimana. Akhirnya menyulitkan dia dan hanya ditemukan satu di seluruh dunia. Dan itu dibeli dengan sesuatu yang mahal. Nah, akhirnya sapi itu dibeli dengan seberat emas. Gitu. Karena dijual mahal oleh sang pemiliknya. Hanya ketika disembelih, bukan disembelih ya. Jadi perintahnya itu suruh ngambil bagian sapi, dipukulkan ke tubuh orang yang mati tadi. Akhirnya orang yang mati tadi bangun, akhirnya dia menyebutkan siapa pembunuhnya, ternyata sepupunya sendiri. Ya kan dia awalnya udah menuduh tetangga samping. Ternyata keluarganya sendiri karena ingin merebut warisannya. Itu kasratu su'alihim, akhirnya memberatkan dia. Padahal kalau seandainya dia diam, cuman cukup sapi aja kan gitu. Waqtila fihim ala anbiya'ihim, ya, yang termasuk membuat mereka binasa atau menyulitkan mereka adalah mereka suka melanggar para nabi-nabi mereka. Ya, contoh juga di zaman Bani Israel juga. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan yang memiliki nabi yang saling bergantian. Jadi ketika nabi sudah wafat nanti diganti dengan nabi yang lain. Makanya kaum yang paling banyak nabinya itu Bani Israel. Paling banyak. Nah, kayak contohnya mereka melanggar perintahnya nabi misalkan di zaman Nabi Dawud. Ya, ketika mereka dilarang, ketika Allah menentukan baginya ada salah satu hari untuk fokus ibadah. Awalnya ditentukan hari Jumat, ya, tapi akhirnya mereka menawar malahan hari Sabtu aja dah. Akhirnya oke, hari Sabtu. Diuji, ya kan? Diuji dong. Habis itu diuji sama Allah. Di hari Sabtu itu ternyata karena mereka pekerjaannya nelayan dan desanya juga di dekat pantai, ya, di kota Ailah, daerah ya Syam sana. Akhirnya mereka diuji dengan hari Sabtu itu ikan itu banyak. Ikan di pantai itu sangat banyak sekali. Bahkan malah dia itu ada di permukaan air laut. Ya. Tapi ujian bagi mereka, ya, nggak boleh hari Sabtu itu mancing ikan. Akhirnya dia dibisikin, salah satu dari Bani Israel ini dibisikin untuk membuat hilah, tipu daya. Maka udah oke, nggak masalah, nggak mancing hari Sabtu, tapi buat aja jebakan, ya, atau perangkap, ya, hari Sabtu, bikin kayak cekungan ke bawah. Nah, nanti kan sore itu kan penuh tuh ikan. Nah, nanti hari Sabtunya hari Ahadnya baru kamu ambil. Ya, dibisikin sama setan untuk membuat tipu daya seperti itu. Akhirnya dilakukan oleh sebagian mereka. Nah, di sini muncul 3 golongan. Sepertiga yang pertama itu ikut mancing, ya, ikut membuat jebakan. Sepertiga yang kedua itu sempat melarang, ya, jangan, ini hilah, ini tipu daya, tetap nggak boleh, ya, ujung-ujungnya sama, ngambil ikan kan gitu. Yang ketiga itu enggak ngelarang, ya, dan diem aja, nggak ikut-ikutan dan juga nggak ngelarang, intinya diem-diem aja. Nah, itu yang terjadi pada saat kita sama seperti itu. Ada suatu masalah pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang diem aja nggak ikut-ikutan. Nah, ketika mereka mengambil ikan tadi, ya, azab turun akhirnya. Sepertiga tadi diazab, dirubah
mukanya menjadi kera, ya. Orangnya dirubah menjadi kera. Nah, yang sempat mencegah itu aman dari azab, yang diam aja, nggak merintah, nggak ngelarang dan juga nggak ikut-ikutan, itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama itu ikut juga diazab, ada juga yang mengatakan nggak diazab. Nah, tapi yang dapat kita ambil pelajaran di sini, kita nggak boleh diem. Kalau melihat kemaksiatan itu minimal kita mencegah. Ya mencegahnya kalau dalam syariat ya ada tahapannya. Kalau kita nggak mampu dengan aksi ya minimal dengan hati kan gitu. Itu contoh melanggar ya, melanggar para nabi. Ini melanggar para nabi nih ya. Dahsyat sekali. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Ketika saya melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah. Nah, konsepnya kalau sesuatu larangan itu harus ditinggalkan seluruhnya. Nggak boleh minum khamr, ya berarti meskipun sedikit nggak boleh. Nggak boleh mencuri, ya meskipun sedikit juga nggak boleh. Nggak boleh apalagi misalkan berzina, ya meskipun hanya mendekat saja, wala taqrabuz zina itu hanya mendekati saja nggak boleh kan gitu. Apalagi sudah masuk ke dalamnya. Nah, jadi konsepnya kalau sesuatu berkaitan dengan larangan itu harus ditinggalkan seluruhnya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Tapi kalau aku perintahkan dengan sesuatu perkara maka lakukanlah semampunya. Jadi kalau perintah, nah itu konsepnya semampunya. Nah, kalau larangan itu seluruhnya, kalau perintah itu semampunya. Kita mau sholat nggak ada air, ya udah sholat kan gitu. Ya kita sholat nggak bisa berdiri, ya duduk. Kita wajib zakat, punyanya cuma 1 kilo, ya keluarkan 1 kilo. Ya, nah, jadi semampunya. Tapi kalau larangan itu harus seluruhnya. Fa idza nahaitukum an syai'in fastanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Untuk boikotan yang produk Israel termasuk, kalau misalnya nggak ikut boikot termasuk maksiat. Ya sebenarnya masuk juga ya. Sebenarnya kan kita kan ini kan termasuk dukungan lah kepada korban ya kalau kita boykot. Kalau menurut Ana, menurut pribadi itu termasuk kalau kita nggak ikut boykot masuk ke situ. Karena gini, selama nggak ada produk yang menggantikannya, selama nggak ada. Kayak contoh HP, misalnya. HP kan orang Islam belum ada yang buat HP kan gitu. Semua teknologi ya berasal dari ya mayoritas afiliasi dengan Israel misalkan. Tapi kalau ada barang produk yang tidak ada afiliasi dengan itu ya lebih baik jangan. Karena ya termasuk bentuk dukungan. Seperti itu. Ya. Oke, ada lain? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.